Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kita masuk kepada pembahasan tentang rumus atau tanda-tanda nasab. Tanda nasab itu ada 5. Pertama al-fathah, kemudian alif, kemudian kasrah, ya, dan hasbun nun. Inilah tanda nasab. Yang pertama tanda nasab itu fathah, kemudian alif, kasrah, ya, dan hasbun nun. Untuk tanda nasab fathah ini ada 3 yang mendapatkan tanda nasabnya fathah. Yang pertama isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian al-fi'lul mudhari, alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Untuk tanda nasab alif ini ada 1 yang dapat tanda nasab alif, yakni al-asma'ul khamsah. Untuk tanda nasab kasrah ada 1, yakni jamak muannas salim. Untuk tanda nasab ya ada 2, musanna dan jamak mudzakkar salim. Untuk hasbun nun ada 1, yakni al-af'alul khamsah. Baik, inilah tanda-tanda nasab. Ada 5. Yang pertama fathah, alif, kasrah, ya, dan hasbun nun. Fathah itu baris atas, kemudian alif, huruf alif, kasrah, ya, baris bawah, kemudian ya, huruf ya, kemudian hasbun nun, membuang huruf nun. Untuk yang tanda nasabnya fathah itu ada 3 yang dapat tanda nasab fathah. Yang pertama isim mufrad, ya, paham lah isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian al-fi'l mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Ini artinya fi'il mudhari yang tidak bersambung huruf akhirnya dengan sesuatu apapun. Untuk tanda nasab yang kedua yakni alif, ini yang dapat tanda nasab alif ada 1, yakni al-asma'ul khamsah, artinya isim-isim yang 5. Kemudian tanda nasab yang ketiga yakni kasrah, ada 1 yang dapat tanda nasab kasrah, yakni jamak muannas salim. Kemudian berikutnya tanda nasab yang ya, yang dapat tanda nasabnya ya ada 2, musanna dan jamak muzakkar salim. Kemudian yang terakhir tanda nasab yakni hasbun nun atau membuang huruf nun ada 1, yakni al-af'alul khamsah, artinya fi'il-fi'il yang 5. Baik, berikutnya kita masuk kepada contoh. Yang pertama untuk fathah yakni isim mufrad. Contohnya misalnya kita buat mana dia yang isim mufrad itu tanda nasabnya fathah. Misal kita contohkan musliman misalnya. Ini bentuk mufrad. Atau
kitaban. Jadi ketika isim mufrad, ketika dia dalam posisi nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Ini baris fathah dia. Sama seperti yang di atas, tanda nasabnya fathah. Ini contoh dari isim mufrad. Kemudian kita masuk kepada contoh jamak taksir. Nah, misal jamak taksir ketika dalam posisi nasab, tanda nasabnya juga fathah. Misal kita buat contohnya kutuban, atau misal aqlaman. Jadi ketika dalam posisi nasab jamak taksir, tanda nasabnya juga fathah, sama seperti isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Kemudian untuk yang berikutnya, yang ketiga adalah al-fi'il mudhari allazi lam yattasil bi akhir syai'. Jadi karena ini fi'il, maka kita belakangkan, nanti terakhir baru kita bahas khusus mengenai fi'il. Kita dahulukan pembahasan tentang isim. Baik, berikutnya kita masuk kepada contoh yang alif. Untuk tanda nasab yang kedua adalah al-alif. Ini yang dapat tanda nasabnya alif cuma satu, yakni al-asmaul khamsah. Mana dia al-asmaul khamsah itu? Dia adalah abaka, akhoka, amaka, faka, zamalin. Tanda nasabnya adalah alif. Mana dia alifnya? Ini dia alifnya. Abaka, khoka, amaka, faka, zamalin. Inilah dia. Ini yang menjadi tanda nasab bagi al-asmaul khamsah, yakni tanda nasabnya adalah alif. Baik, berikutnya masuk kita kepada kasrah. Untuk tanda nasab kasrah, yang dapat tanda nasab kasrah adalah jamak muannats salim. Misal kita buat contoh untuk jamak muannats salim, muslimat, mu'minat. Jadi ketika jamak muannats salim dalam posisi nasab, maka dia akan dibariskan kasrah. Tanda nasabnya adalah kasrah. Muslimatin, mu'minatin. Ini tanda nasabnya kasrah, baris bawah. Inilah dia untuk jamak muannats salim. Berikutnya untuk ya. Untuk tanda nasab ya, yang dapat tanda nasab ya ada dua, musanna dan jamak muzakkar salim. Contoh untuk musanna yang pertama. Misal muslimai atau kita baini. Mana tanda nasabnya? Ini baris huruf ya. Ini dia huruf ya. Itulah tanda nasab untuk musanna ketika dia dalam posisi nasab. Kemudian yang berikutnya contoh jamak muzakkar salim. Misal kita buat musmina atau mu'minina. Ini adalah contoh untuk jamak muzakkar salim. Tanda nasabnya jamak muzakkar salim adalah ya. Kemudian tanda nasabnya ya. Jadi untuk musanna dan jamak muzakkar salim ini, untuk musanna khususnya, musanna itu ketika dia mau dirubah satu kata menjadi musanna, maka ada dua cara merubahnya. Bisa jadi ditambahkan alif, bisa juga ditambahkan ya. Maksudnya bisa tambahan alif nun atau ya nun. Cuma untuk
pemakaiannya yang lalu alif nun itu dipakai ketika rafa. Namun ketika nasab yang dipakai itu adalah yanun, tambahan yanun. Jadi tidak dipakai ketika nasab tambahan alif nun. Begitu juga untuk jamak muzakkar salim, ketika kita mau merubah satu kata kepada jamak muzakkar salim, maka tambahannya adalah waw nun dan ya nun. Namun untuk rafa dia dipakai hanya waw nun saja. Dan khusus untuk nasab ini yang dipakai itu hanya tambahan ya nun. Ini tambahan ya nun saja. Jadi waw nun tidak masuk ke dalam nasab. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan untuk fi'ilnya. Yang terakhir pembahasannya adalah an-nasab hasbun nun, yakni al-af'al khamsah, dan selanjutnya dengan yang fathah, yakni fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Terlebih dahulu kita buat tasrif fi'il mudhari. Baik, ini adalah tasrif fi'il mudhari. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Tasrif fi'il mudhari inilah yang mau kita lihat mana dia yang termasuk kepada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bihi syai'un dan al-af'alul khamsah. Yang pertama, al-fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Mana dia? Ini artinya adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung huruf akhirnya dengan sesuatu apapun. Jadi yang tidak bersambung di tasrif fi'il mudhari ini adalah dia ada 5. Yaf'alu, kemudian taf'alu, kemudian taf'alu, kemudian af'alu, dan naf'alu. Ada 5. Inilah yang disebut dengan al-fi'l al-mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kalau ditanya domirnya, mana dia domirnya? Domirnya adalah domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Jadi ada 5. Jadi ketika fi'il ini dimasuki oleh huruf nasab, misal huruf nasabnya bisa jadi mungkin an misalnya, atau lan misalnya, atau zan, atau mungkin kai, misal itu yang masuk. Kita buat contoh misalnya yaf'alu, yaf'alu, yaf'alu. Ini awalnya. Ketika masuk huruf nasab, misalnya an, masuk an misalnya, an, yaf, berubahlah dia menjadi an yaf'ala, berubah menjadi an yaf'ala, nasab. Inilah tanda nasab untuk fi'il mudhari yang tidak bersambung huruf akhirnya. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa dia fathah? Karena dia dimasuki oleh huruf nasab. Ya, begitu juga sama seperti misalnya masuk lan, tetap sama. Misal kalau kita masukkan lan, misal lan yaf'ala, yaf'ala, nasab. Keenam ada masuk huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Ya, begitu juga yang lain, misal naf'alu kita buat. Naf'alu. Ketika masuk huruf nasab, misalkan an misalnya, an naf'ala, naf'ala. Jadi dia baris nasab. Begitulah seterusnya. Ketika dimasuki nasab, maka fi'il mudhari yang tidak bersambung huruf akhirnya, dia huruf akhirnya itu berbaris nasab, dan tanda nasabnya adalah fathah, sama seperti tanda nasab yang di atas. Tanda nasabnya adalah fathah. Baik, ini untuk yang tanda fathah selesai. Berikutnya kita masuk yang terakhir, yakni kepada tanda nasab hasbun nun, membuang huruf nun.
Kita lihat kembali di tasrif fi'il mudhari ini, mana dia yang termasuk kepada sebutan al-af'alul khamsah. Jadi sebelum kita, mungkin ada yang tidak tahu itu mana yang dimaksud dengan al-af'alul khamsah, yakni ada 3 tandanya al-af'alul khamsah itu. Yang pertama, tanda al-af'alul khamsah adalah dimasuki alif tasniyah. Kemudian yang kedua, dimasuki wawul jamaah atau waw jamaah. Kemudian yang ketiga dimasuki ya al-mukhatabah, ya al-mukhatabah. Jadi tandanya ada 3, bisa jadi mungkin dimasuki alif, atau mungkin dimasuki waw, atau mungkin juga dimasuki ya. Coba kita lihat di mana di sini yang dia dimasuki alif atau waw ataupun ya. Yang pertama yaf'alani. Ini kenapa dia termasuk kepada al-af'alul khamsah? Karena dia ada dimasuki huruf alif. Kemudian yaf'aluna. Ini termasuk kepada al-af'alul khamsah karena dia ada masuk waw. Kemudian taf'alani juga. Ini karena masuk alif. Kemudian taf'alani. Ini masuk alif. Taf'aluna karena ada masuk waw. Kemudian taf'alina. Taf'alina ini masuk karena ada masuk huruf ya. Taf'alani. Inilah dia. Jadi kalau kita hitung semuanya jumlahnya sebetulnya 7. Lalu apakah dia tidak sama? Sedangkan di sini disebutkan al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Apakah ada kesalahan di sini? Sebetulnya tidak. Jadi ringkasnya saja, yang sama persis huruf dan barisnya itu dihitung 1. Maka jadilah jumlahnya semuanya 5. Apa dia? Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, kemudian taf'alina. Itulah dia yang dimasuk, yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Jadi untuk al-af'alul khamsah ini, ketika dia dimasuki huruf nasab seperti tadi an atau lan atau izan ataupun kai dan lain sebagainya, ketika dimasuki nasab maka tanda nasabnya adalah membuang huruf nun. Contoh misal kita buat yaf'alani misalnya, yaf'alani. Ketika masuk huruf nasab, misalkan an, misalnya an yaf'ala. Mana huruf nunnya? Huruf nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena ada masuk huruf nasab an. Jadi nunnya dibuang. An yaf'ala, tidak lagi dibaca an yaf'alani, tapi dibuang huruf nun karena masuk huruf nasab. Misal lagi contoh yang lain, yaf'aluna misal. Yaf'aluna. Masuk huruf nasab an misalnya. Yaf'alu. An yaf'al. Mana huruf nunnya? Dibuang karena masuk huruf nasab. Begitu juga taf'alina misal. Taf'alina. Masuk huruf an. Atau misalnya lan misalnya. Huruf nasab yang lain. Lan taf'ali. Lan taf'ali. Inilah dia contoh untuk al-af'alul khamsah. Ketika al-af'alul khamsah itu dimasuki oleh huruf nasab, maka jadilah yang menjadi tanda nasabnya yakni dibuang huruf nun. Nasbun. Baik, demikianlah rumus mengenai kajian tentang nasab. Inilah rumus untuk menguasai tanda-tanda nasab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.